Halo semuanya, balik lagi sama gue Ebi. Dan di video kali ini gue bakalan sharing sama kalian 3 cara yang gue ketahuin untuk mendaftarkan diri di kampus Perancis. Cara yang pertama itu adalah dossier vert. Apa sih dossier vert itu? Dossier vert itu adalah formulir pendaftaran berwarna hijau, sebagaimana vert artinya hijau di bahasa Indonesia. Dan itu kalian gunakan untuk mendaftarkan diri kalian di kampus negeri Perancis untuk melanjutkan studi S1 kalian. Nah, dossier vert ini digunakan hanya untuk pelajar asing yang berasal dari negara yang tidak menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa formalnya. Kayak kita berasal dari Indonesia. Indonesia itu kan nggak menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa formal sehari-hari. Maka dari itu, kita bisa mendaftarkan diri kita di kampus negeri Prancis melalui dossier vert. Nah, gimana sih caranya buat dapetin dossier vert ini? Nah, untuk mendapatkan dossier vert, kalian itu bisa datang langsung ke kantor kampus yang ada di kota-kota yang berada di Prancis. Contohnya kayak tahun 2018 kemarin, gue itu kan ada di kota Besançon. Nah, datang aja tuh ke kantor kampus. Bukan kampusnya ya, karena kalau di Besançon sendiri kantornya itu nggak bersebelahan dengan kampus. Jadi kantornya itu ada di pusat kota, sedangkan kampusnya itu ada di sekitar 10-15 menit untuk naik bis lagi gitu kan. Nah, datang aja ke situ terus bilang, "Oh, saya mau daftar kuliah gini gini gini." Nah, nanti kalian akan dikasih langsung formulirnya dan harus kalian isi. Oh iya, di sini gue lupa banget ngasih tahu kalau misalnya kita itu punya tenggat waktu untuk mengembalikan formulir secara lengkap. Jadi nih, misalnya kalian ngambil formulir di bulan Januari, kalau nggak salah itu tenggat waktunya Februari atau Maret gitu. Jadi kurang lebih kalian punya waktu 1 atau 2 bulan untuk melengkapi formulirnya, karena lumayan banyak berkas-berkas yang harus kalian siapkan untuk melengkapi formulirnya. Nah, isinya apa aja sih dossier vert itu? Isinya adalah pastinya adalah biodata kalian. Contohnya paspor, visa, terus KTP, terus akte lahir dan segala macam. Dan harus diingat data-data ini itu kalian harus terjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Contohnya kayak akte lahir. Akte lahir itu harus kalian terjemahkan di dalam bahasa Prancis. Nah, Kak, gimana sih kalau mau terjemahin dokumen-dokumen tuh gimana? Nah, kalian itu bisa langsung datang aja ke IFI yang ada di Jakarta atau ada di Surabaya dan beberapa kota besar lain yang ada di Indonesia. Kalian bisa datang atau kalian bisa telepon, kalian tanya, "Mas, Mbak, saya mau terjemahin dokumen nih buat daftar kampus." Oke, jadi nanti kalian akan diberikan nama-nama penerjemah yang bisa dibilang penerjemah yang bisa digunakan atau bisa divalidasi oleh pemerintah Prancis sendiri. Nah, udah gitu untuk terjemahinnya sendiri itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kalau bisa kalian mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Oke, sorry banget, gue lupa banget ngasih tahu juga nih kalau misalnya sebelum kalian berangkat ke Prancis, lebih baik kalau akte kelahiran kalian itu dilegalisir dulu oleh kementerian. Jadi bisa dilihat tuh dari contoh gambar gue nih, yang ada cap-capnya itu sebenarnya itu adalah cap-cap dari kementerian yang ditandakan bahwa akte kelahiran kalian itu udah dilegalisir. Ini sih bisa dikatakan wajib, tapi ada juga beberapa pelajar yang nggak melakukannya. Nah, untuk kelengkapan data-datanya, cara-caranya gimana, nanti kayaknya gue bakalan bikin video yang lain untuk menjelaskan lebih lengkapnya. Oke? Nah, terus udah gitu setelah biodata yang kedua itu kalian pasti dibutuhkan yang namanya tes bahasa atau sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa sendiri itu tergantung dari jurusan kalian. Contohnya kalau jurusan ekonomi itu minimal B2. Tapi ada juga jurusan informatik itu minimal B1. Itu tergantung kampus, tergantung jurusan. Nah, udah gitu, syarat yang ketiga yang ada di dalam dossier vert itu adalah motivation letter. Jadi, lettre de motivation itu harus kalian tulis benar-benar bagus. Dan di dalam lettre de motivation itu kalian harus nulis apa sih proyek ke depan kalian setelah kalian lulus dari kampus itu seandainya kalian diterima. Terus udah gitu kayak pekerjaan apa sih yang bakalan kalian lakuin setelah kalian lulus dari kampus, dan juga kalian harus mencantumkan alasan kenapa kalian memilih kampus itu. Terus selanjutnya kalian juga harus menyiapkan
ijazah-ijazah kalian. Tapi nggak ijazah dari TK juga ya, kalian harus nyiapin ijazah, paling nggak SMA itu harus kalian nyiapin. Nah, ijazah ini sendiri juga kalian harus terjemahin sama kayak akte lahir tadi. Terus kalau di dossier V itu kalian bisa daftar, terakhir kali gue menggunakan dossier V itu, gue bisa daftar ke 3 kampus yang berbeda di 3 kota yang berbeda. Itu tergantung kalian. Jadi pilihan pertama nih, misalnya gue milih di kota Strasbourg gitu ya. Nah, kalau misalnya di Strasbourg itu gue gak terima, maka dossier gue itu akan dikirim ke pilihan gue yang kedua. Misalnya pilihan gue kedua itu ada di Bordeaux. Ya udah, jadi nanti dossier nya dikirim ke Bordeaux dan seterusnya sampai pilihan ketiga. Nah, kalau misalnya ketiga-tiganya gak keterima, kalian tetap akan dapat notifikasi. Jadi, kalau kalian keterima, mereka akan ngirim surat langsung ke rumah kalian. Ini posisinya kalian sudah di Prancis ya, misalnya sudah punya tempat tinggal di Prancis segala macam. Jadi kalau misalnya kalian keterima, mereka akan ngirimin surat ke alamat kalian langsung. Tapi kalau kalian nggak keterima, mereka juga akan memberikan notifikasi melalui surat. Terus yang kedua, caranya adalah melalui Parcoursup. Kalau yang tadi dossier itu bisa dibilang secara tradisional, jadi kalian harus nyiapin papernya segala macam secara fisik. Nah, kalau yang kedua Parcoursup itu secara online. Jadi kalian datang aja ke websitenya, terus kalian isi biodata apa segala macam, ya udah tinggal masukin tuh. Sama kayak tadi, sebenarnya data-datanya itu sama, akte lahir, ijazah, sertifikat bahasa, motivation letter, CV segala macam. Ya udah kalian upload dan di situ di Parcoursup kalian bisa milih banyak banget kampus yang bakalan kalian kirimin motivation letternya dan sebagainya macamnya. Tapi harus diingat, kalau misalnya kalian daftar ke 10 kampus, kalian harus bikin 10 motivation letter yang berbeda-beda. Jadi biar apa ya? Biar dianggap spesial lah gitu loh mereka, karena hal pertama yang bakalan mereka baca itu motivation letter kalian gitu loh. Kalau di Parcoursup ini kalian itu daftar untuk S1, D3, D2 dan sebagainya. Dan lebih banyak jurusannya. Dan juga lebih simpel sih, karena kalian bisa langsung cari tahu aja nih kampus apa, syarat-syaratnya apa aja, terus udah gitu jurusannya apa segala macam, itu lebih simpel dan itu melalui online. Nah, yang ketiga itu caranya melalui e-kandidat. E-kandidat tuh apa sih? E-kandidat tuh sama kayak Parcoursup, cuman di e-kandidat itu sendiri kalian bisa daftar hingga level doktora. Jadi kalian dari S1, S2, dan S3 itu bisa daftar melalui e-kandidat. Dan e-kandidat itu sendiri websitenya tergantung dari kampus-kampus yang kalian tuju. Jadi contohnya kalau tahun kemarin nih gue daftar melalui e-kandidat di kampus yang ada di Besançon. Jadi gue harus buka website e-kandidat kampus Besançon kayak gitu. Nah, kalau Parcoursup tadi kan jadi dia cuma satu website tapi menyeluruh ke semua kampus. Tapi kalau e-kandidat ini dari masing-masing kampus kayak gitu. Secara garis besar isinya sama, kalian masukin motivation letter apa segala macam. Nah, tapi kalau di kandidat ini karena kalian bisa daftar S2, jadi kalian juga bisa masukin pengalaman kerja kalian. Nah, kalau di kandidat ini sendiri kalian juga bisa masukin recommendation letter dari profesor atau dari dosen kalian yang ada di Indo. Contohnya kayak gue kemarin, gue masukin recommendation letter dari dosen gue yang udah gue mintain sebelumnya. Terus ya udah, nanti kalian bakalan dapat notifikasi melalui email kalau kalian diterima atau enggak. Dan mudah-mudahan informasi ini berguna buat kalian, karena gue boring aja selama lockdown atau confinement ini, gue gak bisa kemana-mana dan lagi puasa juga, jadi ngisi waktu buat bikin video buat kalian. Semoga video ini bermanfaat dan see ya!